It's time to play America's favorite jackpot game. This is Powerball. All right, $700 million is up for grabs. You're about to find out. Di tahun 2002, seorang warga Amerika yang bernama Jack Whittaker berhasil memenangkan hadiah lotre sebesar 314,9 juta US dollar. Ini jumlah hadiah yang terbesar dari sejarah jackpot yang didapat dari lotre saat itu. Tapi, apakah ini cuma sebuah ilusi? Sebuah tiket lotre yang harganya mungkin gak seberapa, tapi mampu menawarkan sebuah mimpi yang bisa mengubah hidup seseorang. That much money? Sebuah tiket juga yang gampang didapat di mana-mana, kayak di minimart pom bensin, supermarket, atau bahkan beli langsung dari mesinnya. Harga tiket lotre ini beragam, mulai dari yang paling murah itu ada di angka $1, bahkan ada yang sampai $100. Nah, semua tiket ini yang ngebuat jackpotnya itu makin besar. Semua nilai dari tiket yang dibeli sama semua orang ini terus-menerus akan terkumpul dan makin lama makin besar dan makin besar lagi. Bahkan bisa sampai ratusan juta atau lebih dari $1 miliar. Pokoknya kalau nggak ada yang menang-menang, jackpotnya itu bakal makin gede dan makin gede lagi. Nah, ini nih yang bakal ngebuat orang makin kepancing lagi. Waktu nilai jackpotnya udah gede, ngebeli satu tiket lotre itu bakal ngebuat seseorang lebih ngerasa deg-degan, berharap waktu pengumumannya muncul, itu akan munculin nomornya dan ngebuat dia menjadi seorang pemenang. Itu yang dirasain sama semua orang. Tapi apa iya kalau tiket ini adalah tiket menuju financial freedom? Atau sebenarnya malah sebuah jebakan? But Jack Whittaker believes that the blessing of his Powerball win had become a curse upon his family. My wife had said she wished that she'd torn the ticket up. Well, I wish that we had torn the ticket up too. Jebakan yang udah ada dari zaman ke zaman, yang selalu berhasil ngejebak banyak orang untuk ngeluarin duitnya buat sesuatu yang gak akan terjadi. Karena ujung-ujungnya, dari semua lotre yang terkumpul, pemenangnya itu harus kita ingat cuma ada satu orang. Inilah sebuah sistem yang ngebuat pemerintah dan perusahaan lotre makin kaya, sedangkan orang yang beli itu nggak sadar kalau mereka tuh ngasih uang mereka secara gratis. Nggak heran kalau skema lotre ini disebut sama istilahnya voluntary tax. Karena di Amerika dan UK juga ya, lotre itu diatur sama pemerintah. Jadi orang-orang yang bayar tiket lotre ini ya sama aja kayak bayar pajak dengan sukarela ke pemerintah. Yang lebih gilanya lagi, banyak orang yang tetap aja ngebeli tiket lotre itu. Karena mereka ngerasa udah ngeluarin banyak uang buat tiket ini, jadinya yang sayang kalau misalnya dia berhenti sekarang. Siapa tahu tiket selanjutnya, dan tiket selanjutnya mereka bisa menang. Bahkan ada yang sampai 28 tahun dia beli tiket lotre, tapi nggak pernah dapat apa-apa. You have a much, much better chance of being struck by lightning, of being bitten by a shark, of being bitten by a snake, of dying in an airplane crash, of becoming an astronaut, of becoming canonized, than you do of winning the lottery. Padahal ini cuma trik psikologi pikiran aja yang didesain buat bikin seseorang mikir, tinggal dikit lagi nih, next time pasti dapet. Taktik ini yang dipakai buat menarik seseorang buat beli lagi dan lagi. Berpikir kalau di tiket selanjutnya kesempatan bakal datang. An exciting way to potentially win lots of money by spending what seems like a small amount that will in fact grow quite dramatically over time. But you're not thinking about what playing the lottery for 20 years costs, right? You're thinking about how spending $5 today could make you $10 million tomorrow. Yes! Please keep thinking that. Oke, sekarang kita akan lihat sebenarnya gimana sih sistem cara kerja lotre ini sampai berhasil ngeraup duit ratusan juta, bahkan sampai miliaran US dollar dari semua orang secara sukarela. Apalagi seperti yang gue bilang sebelumnya, lotre ini adalah proyek pemerintah ya. Jadinya ini adalah sebuah skema yang brilian buat nambahin penghasilan pajak pemerintah dari rakyatnya secara sukarela. Gue harap kalian nonton sampai habis ya, supaya kalian ngerti juga sistem lotre ini, dan gue juga bakal ceritain kejadian sedih Jack Whittaker setelah dia menang lotre. Karena ternyata kehidupan dia malah tambah berantakan setelah dia menang lotre. Sampai dia bilang kalau dia berharap itu dia nggak pernah menang lotre itu, kalau dia tahu kejadian masa depannya akan seburuk ini. So langsung aja, let's take a closer look. Hai generasi yang haus literasi, siapa sih di sini yang nggak tahu lotre?
Sebuah game yang menangnya itu pakai keberuntungan. Nggak perlu pakai skill apa-apa, cuma perlu level luck yang super duper tinggi ya. Tapi apa benar ini keberuntungan? Atau ini sebenarnya cuma skema penipuan pemerintah aja buat dapat duit tambahan? Lottery players all across the state have been buying tickets in hopes of striking it rich. Tonight is your chance to become the next billionaire. Powerball fever is sweeping the country with the current jackpot becoming the largest prize in more than 6 years. Nah, kalau kita ngelihat sejarahnya lotre dari benua Asia dulu, lotre itu bahkan udah ada dari Cina sejak zaman dinasti Han. 205 tahun sebelum tahun di kalender itu dimulai. Yang dari rumornya, hasil dari permainan lotre itu sebagian digunain buat ngebangun tembok besar Cina. Gak cuma di Asia aja, tapi di benua Eropa juga. Dari zaman Kekaisaran Romawi, lotre juga udah ada dan hasilnya itu juga dipakai buat ngebetulin infrastruktur di kota Roma pada saat itu. Lanjut lagi ke Inggris, Ratu Elizabeth pertama ngegunain hasil dari lotre ini buat ngebiayain kapal perang sama pelabuhan di negaranya. Terus di tahun 1612, King James pertama juga pakai hasil lotre ini buat ngebiayain trip sama akomodasi perantau-perantau Inggris yang pertama buat tinggal di benua Amerika yang ada di Jamestown, Virginia. Bahkan Benjamin Franklin itu pakai hasil lotre ini buat ngebiayain alat-alat perang kayak meriam buat ngelindungin kota Philadelphia pada saat itu. Sampai akhirnya lotre ini memang udah jadi mesin penghasil uang tambahan yang dipakai buat ngebiayain proyek-proyek negara. Sistem lotre ini pun terus berlanjut sampai ke masa-masa modern, yang lama-kelamaan patternnya mulai kelihatan agak belok daripada tujuan awalnya, yang targetin marketnya tuh lebih spesifik lagi. Nah sekarang kita lihat, biaya satu tiket dari lotre yang namanya Powerball ini harganya $2. Dari $2 ini, kalian punya chance buat menangin 1 juta US dollar, dan kalau kalian mau menangin dapetin jackpotnya nih, ini kalian harus beli tiket yang $3. Nah sekarang nilai jackpotnya itu selalu minimalnya di angka 20 juta US dollar ya. Yang kalau dirupiahin pakai rupiah sekarang, itu angkanya di 326 M. Tapi yang buat lebih menggiurkan lagi, nilai 20 M itu cuma nilai minimal. Dan angka jackpot ini yang ada tuh makin lama makin bertambah. Kok bisa nilainya makin bertambah? Kalau banyak orang yang beli tiketnya, tapi tetap belum ketemu pemenangnya, otomatis prize poolnya ini makin lama makin bengkak. Karena duit tiket lotre yang dibeli sama orang-orang itu ibaratnya terus-menerus dikumpulin lagi buat nambahin nilai jackpotnya. Jadi semakin lotrenya makin untung, nilai jackpotnya juga makin tinggi. Makin banyak orang yang beli tapi tetap nggak ada yang menang, yang ada jackpotnya makin naik. Menggiurkan kan? Ini sistem yang adiktif dan sifatnya tuh udah ke arah judi. Tapi banyak orang yang tetap beli-beli aja, karena berharap suatu saat mereka ketemu sama nomor yang pas dan mereka bisa menangin jackpot itu. Oke, sekarang skema cara menang jackpotnya itu gimana? Setelah kalian beli tiket yang seharga $2, kalian pilih 5 angka bola putih dari nomor 1 sampai 69. Kalau 5 angka yang kalian pilih itu cocok semua, kalian berhasil buat menangin 1 juta US dollar. Nah, tapi itu kan kurang ya. Maunya kan menang jackpot dong. Iya, sabar. Ini gue jelasin sekarang. Ingat kalau sebelumnya gue bilang, buat menangin jackpot, kalian harus beli tiket yang harganya itu $3. Kalau beli tiket $3 ini, kalian berhak mendapat satu pilihan bola warna merah yang angkanya kalian pilih lagi di antara 1 sampai 26. Nah, kalau semua angka bola warna putih sama angka bola warna merah ini cocok semua, baru deh kalian bisa menangin jackpotnya. Jadi, selain kalian harus milih angka dari 1 sampai 69 yang cocok semua, nggak cuma di 1 bola ya, tapi 5 bola. Kalian tambah lagi $1 buat milih angka 1 sampai 26 lagi, yang mesti cocok juga. Jadi ada tambahan 1 bola tuh. Dan dari total 6 bola ini, mesti cocok semua angkanya. Banyak yang udah riset, kalau statistik orang yang kesamber petir itu bahkan lebih gede daripada kesempatan buat menang lotre. Secara statistik, orang yang kesamber petir itu kesempatannya 1/1.200.000. Buat terpilih jadi presiden Amerika, itu kesempatan dipilihnya 1/32,6 juta orang. Nah, kalau jackpot, itu 1/292,2 juta. Jadi ini definisi win rate-nya tuh cuma 0,00001% gitu lah ya. Tapi walau statistiknya udah jelas kayak begini, bahkan dikasih tahu di websitenya Powerball sendiri, orang-orang tuh tetap banyak aja yang masih beli lotre ini.
Bahkan sampai di tahun 2023, itu hasil penjualan dari lotre itu mencapai 113 miliar US dollar. Miliar ya, udah bukan juta lagi. Sedangkan jumlah jackpotnya, angka jackpot yang paling gede aja itu ada di 2,04 miliar US dollar. Keuntungan yang didapat sama penjualan lotre ini masih 50 kali lipatnya lebih tinggi lagi. Gokil banget. Oke, terus sekarang duit keuntungan lotre itu larinya kemana? Nah, karena lotre itu diselenggarain sama negara, duitnya itu ya dipakai buat operasional negara, dan juga diputer untuk keperluan lainnya. Sekarang kita anggap total penjualan tiket lotrenya saat ini mencapai 100 juta US dollar. Nah, sebagai rinciannya, dari grafik ini, 40%-nya bakal ke nilai jackpot dan 10%-nya lagi buat hadiah-hadiah nilai kecilnya. Jadi nilai jackpotnya itu ada di 40 juta US dollar. Kok di grafik itu nilainya 67%? Nah, ini bakal gue jelasin di belakang, yaitu sistem pengambilan jackpotnya. Lanjut ke 5%-nya itu buat biaya para retailer, kayak supermarket, gas station, itu semua kan mereka harus dapat bagian juga karena ngebantu ngejualin tiket-tiket lotre ini. Terus 3%-nya ini buat biaya operation lainnya, kayak advertising, billboard, dan lain-lain. Nah, yang menariknya, 23%-an itu dipakai buat ngebiayain budget edukasi. Luar biasa banget kan? Tujuannya filantropis banget. I was always under the impression that a good part of it went to the schools. Yeah, that's what. Right in the classroom. Yeah, I never really researched it, but that's what I've always assumed. It could be going to teachers' aides, additional staff, supplies and books, and just the regular things that we parents are buying ourselves. Tapi sayangnya, duit keuntungan lotre itu ternyata emang udah dihitung dalam budget sekolah. Jadi kalau ada yang menang jackpot, ya udah budget lotre dari sekolah itu tinggal dipotong. Terus edukasi bakal dapat budget dari sumber yang lain deh. Jadi ya nggak ada efek ternyata. Tapi oke, anggap aja ada yang berhasil menang dan dia mau ngambil hadiahnya. Asumsi keuntungan lotre tadi sama ya, 100 juta US dollar. Nah, sekarang gue jelasin, nilai jackpot dari keuntungan ini adalah 67 juta US dollar. Terus kenapa sebelumnya gue bilang kalau jackpotnya tuh cuma jadi 40 juta? Nah, alasan kenapa yang tertulis itu 67 juta US dollar itu karena ada dua tipe pengambilan hadiahnya. Ada yang tipe lump sum, artinya langsung dapat cash hari itu juga. Ada juga yang dibayarnya sistem per tahun. Ya, selama 25-30 tahun lah. Nunggunya sampai kering gitu ya. Nah, kalau kalian pilih tipe lump sum, pemerintah tuh langsung ambil pajak negara sebesar 24%. Belum lagi di negara bagiannya, itu ada kena pajak lagi. Yang jadinya walau angka jackpotnya itu 67 juta, tapi nilai jackpot yang diterima itu cuma jadi 40 juta. Kalau pemenang ini mau dapetin full 67 jutanya, pemenangnya harus pilih opsi yang dibayarnya per tahun. Jadi kalau dibayar per tahun, pemenang itu akan dibayar 2,3 juta US dollar per tahun selama 29 tahun. Yang artinya, duit jackpot kalian yang ditahan itu bakal dimainin dulu di instrumen lain sama pemerintah. Yang bunganya itu kira-kira ya bisa ngebayar nilai jackpot si pemenang itu per tahun. Tapi sampai sini dulu setelah tahu ini semua, kalau kalian berhasil menang jackpot deh, kalian bakal pilih opsi yang mana? Lump sum atau dibayar per tahun? Komen di bawah ya. Luar biasa pinter kan skemanya? Siapapun pemenangnya, tetap pemerintah yang menang. Jadi ini ibaratnya kalau main lotre, artinya para player ini nyumbang pajak secara sukarela deh ke pemerintah. Dan pembeli-pembeli lotre inilah yang jadi target dari pemerintah. Karena bayangin, kalau ada berita tentang pajak naik, seberapa marah sih rakyatnya? Tapi di sini ada cara yang ngebuat warganya tuh bayar pajak sendiri secara sukarela ke pemerintah tanpa diminta ya. Yaitu orang-orang yang udah menggantungkan harapannya sama menang dari lotre ini. Yang kebanyakan orang-orang yang kondisi ekonominya tuh sulit. Dari data yang didapat dari Bankrate, 28% dari orang yang penghasilannya di bawah $30.000 per tahun itu bisa ngabisin $412 satu tahun buat beli lotre. Dan fakta menariknya lagi, di lingkungan yang toko-toko penjual lotrenya itu banyak, itu tingkat kemiskinannya lebih tinggi daripada lingkungan yang penjual lotrenya sedikit. Penjual lotre ini tuh untungnya gede banget ya dari penjualan lotre ini. Karena tuh mereka dapat komisi dari penjualan tiket lotre sebesar 5%.
Belum lagi kalau ada yang menang jackpot di toko mereka, itu komisi tambahannya lebih gede lagi. Kayak yang gue jelasin di pie chart sebelumnya. Di kota Oregon, keuntungan yang didapat dari para retailer ini bisa mencapai 310 juta US dollar. Di kota Iowa, 489 juta US dollar. Jadi nggak heran kalau total penjualan lotre itu bisa sampai bermiliar-miliar US dollar. This $1.6 billion is a record-breaking prize and the largest in lottery history. Here in South Carolina for Thursday, we sold about 1.3 million in Powerball tickets, which is close in to what we typically sell for an entire week. Terus toko-toko ini juga ngelakuin scam juga ya. Banyak kasus-kasus, terutama yang lotre-lotre kecil kayak lotre gesek, itu yang gesek tiket lotrenya dari si toko itu sendiri. Nah, si toko ini kan tinggal ngomong kalau, oh, lu nggak menang apa-apa. Padahal itu yang beli tiketnya yang berhasil menang. Yang akhirnya si toko ini malah yang ngaku kalau dia itu yang menangin jackpotnya. Dan toko itu deh yang terima hadiah jackpotnya. Udah kesempatan menangnya hampir mustahil, ditambah lagi mustahil lagi sama kelakuan-kelakuan oknum toko lotre ini. Ini karena secara psikologis, manusia tuh suka banget sama yang namanya judi. Dan ngebeli tiket lotre ini sama kayak judi kecil-kecilan yang kelihatannya tuh harmless. Buku dari Daniel Kahneman, yang judulnya Thinking Fast and Slow, itu ngasih tahu kalau cara pikir kita tuh emang sering salah dalam menghitung risk sama reward. So why do we still play? I play the lottery because I'm taking a chance on winning. I play the lotto because I still have that dream. Even though some people don't win the lottery, as I haven't won the Mega Million or the Powerball, but I still win my Little Pig 3 or my Win 4, I still get something back. Sistem lotre ini terlihat kayak sebuah harga yang sangat kecil dibayar, 2 atau 3 dolar, tapi kesempatan menangnya itu tuh gede banget buat dapetin 20 juta US dollar atau bahkan jackpot yang sampai ratusan juta US dollar. You know, if people are to gamble money on the toss of a coin and they stand to lose $100, they will demand more than $200 to accept the gamble, which is in some ways ridiculous. So people are loss averse. On the other hand, they're optimistic. Many of the decisions that people make, especially in starting new businesses, people think they will succeed. They open a restaurant because they think they will succeed. But in fact, less than a third of small businesses survive for 5 years. So clearly, overconfidence is rife. Nah, kalau dibandingin sama investasi, yang hasilnya itu lebih pasti, tapi dapat rewardnya lebih kecil, itu rata-rata otak manusia akan memilih pilihan yang lebih beresiko. Nah, sistem lotre ini udah dirancang buat orang itu lebih mikir, tinggal sedikit lagi nih nomor gue kepilih. Ini yang bakal ngebuat orang tuh berpikir untuk penasaran dan coba lagi terus-menerus. Sedangkan lebih make sense kalau duitnya itu dipakai buat instrumen investasi yang lain. Bahkan kripto aja masih lebih untung daripada beli lotre. Sekarang sebagai penutup, gue mau ceritain tentang Jack Whittaker, seorang pemain lotre yang berhasil menangin lotre di tahun 2002. Apa yang terjadi setelah dia menang lotre ini? Di tahun 2002, Jack Whittaker ini berhasil menangin Powerball jackpot senilai 314,9 juta US dollar, yang nilainya pada waktu itu senilai 3 triliun rupiah. Udah tinggal ongkang-ongkang kaki. Pada saat itu Jack Whittaker langsung ngambil duitnya dengan sistem lump sum, yang setelah bayar pajak dan embel-embel lain, ngebuat angka bersih yang dia terima itu di sekitar 113 juta US dollar, atau senilai 1,13 triliun rupiah lah. Sayangnya, 2 tahun setelah terima uang itu, cucunya meninggal akibat overdosis narcos. Dan yang lebih parahnya lagi, karena exposure yang dia dapetin dari media itu gede banget, yang ngebuat nama Jack Whittaker ini jadi langsung terkenal dalam sehari. Itu ngebuat dia malah jadi target teman-temannya, yang mulai pada berdatangan dan bayi-bayiin dia supaya kecipratan rezeki. Terus karena dia udah terkenal jadi orang kaya, dia itu malah jadi prime target para maling. Di sini dia udah beberapa kali kena rampok, yang kerugiannya itu mencapai 745.000 US dollar. Masalah ini juga dia bawa ke pengadilan, tapi malah ngabisin duit sampai jutaan US dollar lagi. Sampai akhirnya dia malah jadi bangkrut di tahun 2007. Dan di interviewnya di tahun 2007, dia cuma bilang kalau tahu semuanya terjadi kayak begini, dia mendingan robek aja deh itu tiket lotrenya dan hidup sebagai warga biasa aja.
Jack Whittaker, walaupun udah berhasil menang lotre pun, nggak lewat dari tragedi karena ekspos media yang kegedean. Apalagi emang kalau setiap pemenang jackpot, itu memang ada tertulis di kontraknya kalau dia itu harus diekspos di TV, dan disiarin namanya di berbagai media supaya semua orang tuh pada tahu. Ya, mungkin supaya makin banyak lagi yang terinspirasi dan makin ikutan main lotre lagi ya. Tapi ini malah jadi tekanan sosial buat pemenang yang ngebuat privasi mereka tuh malah hilang. Ini kondisi dari yang menang ya, apalagi yang kalah. Udah buang duit, malah disumbangin ke negara. Di sini lotre ini sebenarnya bukan cuma permainan biasa, tapi sistem pajak pemerintah yang tersembunyi. Jadi kalau ada dari kalian yang tertarik beli lotre, kalian bisa lebih paham lagi tentang sistem lotre ini. Silakan berdiskusi di kolom komentar tentang main lotre ini ya. Apa kalian tetap berpikir mungkin ada kesempatan menang? Atau itu cuma ilusi kalian aja? Thanks banget buat kalian yang udah nonton sampai habis, dan gue harap kalian bisa tetap nonton video gue yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Be critical and stay critical.